wala mustaghnan anhu rabbuna. Kami meriwayatkan hadis sebagaimana tersebut dalam Sahih Bukhari dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ya ma'idatahu, apabila beliau berdiri dari makanan yang sudah disediakan, ma'idah, makanan malam, qala, beliau mengatakan alhamdulillahi katsiran thayyiban mubarakan fi ghairu makfiyin. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak, pujian yang bagus, mubarakan fi, yang memberikan keberkahan pada karunia-Nya yang banyak, ghairu makfiyin, ya, yang apa itu, tidak ghairu makfiyin itu maknanya la yut'am, ya, sesuatu yang tidak termakan, wala muwadda'in, ya, tidak juga yang tidak tertitip, muwadda', tersisa, ya. Wala mustaghnan anhu rabbuna, dan tidak pula yang tidak membutuhkan, ya, oleh Tuhan kita. Mustaghnan artinya yang tidak terpisah dari Tuhan kita. Ini makna redaksi dengan makna harfiahnya itu memang agak rumit. Bahwa intinya Nabi setiap kali selesai mengangkat tangannya itu, artinya selesai makan dari makanan itu, beliau memuji Allah. Alhamdulillahi katsiran thayyiban mubarakan fi ghairu makfiyin wala muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbuna, ya. Memuji Allah, ya, memuji Allah. Wa fi riwayatin, dan pada satu riwayat, karena idza faragha min ta'amihi, apabila beliau selesai dari makannya, wa qala marratan, berkata sesekali beliau, idza rafa'a ma'idatahu, apabila, ya, berdiri dari makanan, ya, hidangan makanannya, qala alhamdulillahilladzi kafana wa awrana ghairu makfiyin wala makfurin. Ya, segala puji bagi Allah yang telah mencukupkan bagi kami, ya, dan yang telah menghadirkannya untuk kami, ghairu makfiyin, dan tidak ada yang tidak termakan, wala makfurin, dan tidak ada yang terkufurkan. Artinya yang tidak dikufuri itu maknanya tidak ada makanan yang tidak disyukuri, itu namanya ghairu makfur, ya, atau wala makfur. Qultu al-makfiyu bi fathil mim wa tasydid bidil ya. Al-makfi difathahkan mimnya, ditasdidkan ya-nya. Hadhihi riwayatu as-sahihatu al-fasihatu. Ini adalah riwayat yang sahih dan fasih, ya. Jadi al-makfi itu maknanya la yut'am, yang tidak termakan, maknanya habis. Warahu aksarur ruwati bil hamzati, dan warahu aksarur ruwati bil hamzati, dan meriwayatkan banyak para perawi pakai hamzah. Jadi bukannya mukaffi tapi mukaffiku, gitu. Ini kan memang wazan ini boleh dua-duanya, hamdan yuwafi wa yukafi mazidah atau wa yukafi'u mazidah, itu boleh. Dua-duanya itu boleh. Wa yukafi mazidah, wa yukafi'u mazidah, boleh.
Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah, boleh wa yukafi mazidah karena memang wazannya seperti itu. Nah, ke depan untuk muslimin selama wa huwa fasidun min haitsul arabiyyah. Ya, dan itu rusak dari sisi bahasa. Sawaun kana minal kifayati, sama saja bila diambil akar kata makfi'u itu dari kata kifayah, au minal kaf'atil ina, ya dari kata kafa'a. Kaf'atil ina, penuh wadah air itu. Kama la yuqalu fi makru'in minal qira'ati makri'u gitu. Sebagaimana jangan dikatakan fi makru'i pada kata batasan bacaan itu tadi minal qira'ati yang diambil akar katanya dari qira'at. Makri'u, jangan dibilang itu, tapi bilangnya makri. Ini cuma dari sisi bahasa. Hamdan yuwafi wa yukafi mazidah itu lebih bagus ketimbang wa yukafi'u mazidah, itu maksudnya. Ya, jadi jangan dikatakan makri'u, ya, tapi makri. Wala fi marmi'u bil hamzati. Roma yarmi itu juga jangan dibilang pada lafaz marma itu marmi'u bil hamzi, tapi mar'a atau marmi, marma atau marmi, jangan marmi'u. Roma yarmi, jadi emang mau tanglam ya, makmus hamzah. Qala sahibu matali'il anwar fi tafsiri hadzal hadis, berkata ya pengarang dari Matali'ul Anwar dalam menafsirkan hadis ini, al-muradu bi'adzal madhkuri ya kulluhu at-ta'am, yang dimaksud pada yang dimaksud pada sebutan ini keseluruhannya itu adalah makanan. Wa ilaihi ya'udud dhamir, dan ya kepada makanan itu juga ya semua dhamir pada payuka apa itu kalimat yang tadi disebutkan itu. Dhamirnya kemana? Kembalinya kepada al-Quran. Qala al-Harabi, berpendapat Imam Al-Harabi, fal makfi'u, makfi itu al-ina'ul maqlubul istighna'i anhu, yaitu wadah ya yang dirubah ya dibalik lil istighna'i anhu, untuk ya tercukupi darinya. Kama qala wairu mustagnan anhu, seperti halnya dikatakan kalimat pada ujung doa tadi wairu mustagnan anhu, ya jadi wala muwadda'in wala mustagnan anhu rabbuna gitu. Ai li adamihi, maknanya wairu mustagnan anhu ai li adamihi, tidak ada yang tidak ada, artinya habis. Wa qawlu ghairu maksurin, adapun maknanya ghairu maksurin tidak terkufuri, ay ghairu majhudin, majhudin ni'amillahi subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang diingkari, keseluruhan adalah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bal mashkuratun, bahkan keseluruhannya disyukuri. Ghairu masturil tirafi biha, yang tidak tertutup dari sebuah pengakuan biha pada ya yang
karunia Allah itu tadi, ni'amillah itu tadi. Walhamdulillah, dan segala puji, walhamdu alaiha, segala puji bagi Allah atas keseluruhan nikmatnya. Wa hadzal khitabu ila annal murada biha ad-du'a, ya. Berhaluan Imam Al-Khattabi ila annal murada biha ad-du'ai, bahwa yang dimaksud pada doa ini kullihi al-bari subhanahu wa ta'ala, adalah Tuhan yang membebaskan hambanya itu lagi maha suci dan maha buruk. Artinya al-bari yang membebaskan kesulitan manusia. Wa anna dhamira ya'udu ilaih, dan domir keseluruhannya itu kembalinya kepada Allah. Jadi tergantung kita mengartikannya, maka domir itu bisa jadi ke makanan atau bisa jadi kepada Allah yang memberi makanan, al-bari, ya. Wa anna makna qawlihi ghairu makfiyin annahu yut'imu wa la yut'am, maknanya itu sesuatu yang dimakan dan tidak dimakan. Ka'annahu ala hadza minal kifayati, seakan ini adalah cukup, ya. Wa ila hadza dhahaba ghairu fi tafsir hadzal hadis, dan atas ini berhaluan, ya, selainnya dalam menafsirkan hadis. Ai inna Allah ta'ala mustaqnin an mu'inin wa zahirin, maknanya Allah tidak membutuhkan an mu'inin, adanya yang membantu Allah, wa zahirin, dan yang menzahirkan bagi Allah. Qala wa qawluhu wa la muwadda ay ghairu matrukin, tidak ada yang meninggalkan, ya. Ghairu matrukin talabi minhu, ya, tidak ada yang meninggalkan apa yang dicari dari Allah. Wa rabbatu ilaih, dan yang disukainya. Wa huwa bimakna al-mustaghna anhu, itulah makna yang dimaksud dengan al-mustaghna. Wa yantasibu rabbuna, dan dinasabkan wazan atau kalimat rabbuna ala azabil ikhtisas, ya. Kata rabbuna ini dinasabkan ala azab, ya. Kata rabbana ala azab bil ikhtisas awil madhi awil nidahi, kalau dibacanya nasab rabbana. Ka'annahu qala ya rabbana asmi hamdana wa du'ana, itu kalau dibaca ya rabbana, dan seakan-akan wahai Tuhan kami, dengarlah pujian kami dan permohonan kami. Wa man rafa'ahu, dan bagi orang yang merafakannya, rabbuna, seperti pada teks hadis itu dibacanya rafa, ya, qata'ahu wa ja'alahu khabarat, ya, itu diputuskan dan dijadikannya itu khabar. Artinya tidak terlihat mubtada'nya, dan itu dijadikan khabar kata rabbuna. Wa kadza qayyada al-Asili, demikianlah membuat catatan oleh Imam Al-Asili, ka'anna qala dzalika rabbuna, ya, mentakdirkan kalimat dzalika sehingga dibacanya rafa. Au anta rabbuna, atau anta rabbuna. Wa yasihu fihi al-kasru al-badali, dan boleh juga dibaca kasrah rabbina alal badali minal ismi fi qawlihi alhamdulillahi. Jadi rabbina dibacanya kasrah, dibadal pada kalimat alhamdulillah, dibadalkan kepada kalimat isim, ya, pada lafzul jalalah lillahi. Jadi rabbina.
Wa dzakara Abu Sa'adah Ibnu Athir fi Nihayatil Gharib, berpendapat Abu Sa'adah Ibnu Athir pada kitabnya Nihayatul Gharib, nahwul hadzal khilafu mukhtasirah, perumpamaan khilaf yang semacam ini terbatas, artinya jarang terjadi. Ada ya perbedaan teks ya. Wa qala wa man rafa'a rabbuna, orang yang merofakkan kata rabbuna fa'alal ibtida'il mu'akhkhar, maka dia adalah mubtada yang mu'akhkhar. Ay rabbuna ghairu makfiyin wala muwadda'in, itu rabbuna ya, itu jadi mubtada tetapi khabarnya mahdzuf ya. Rabbuna ghairu makfiyin wala muwadda'in wala hadza yarfa'u ghairu, atas pendapat ini dirofakkan kata ghairu jadi khabarnya. Qala wa yajuzu an yakuna al-kalamu raji'an ilal hamdi, dan boleh pembahasan ini, pembicaraan ini dikembalikan kepada lafaz alhamdu ya, karena qala hamdan katsiran ghaira makfiyin, kalau dikembalikan ke sana. Jadi ghaira makfiyin wala muwadda'in wala mustaghnin wala mustaghnan an hadzal hamdi. Wa qala fi qawlihi wala muwadda' ay ghairu matrukit ta'ati, itu maknanya yang tidak meninggalkan ketaatan, sambil makan tetap saja pada batasan ketaatan. Wakila wa minal wada'i ya, wa ilaihi yarji'un, ada yang mengatakan muwadda' itu dari kata wada' ya. Wa ilaihi yarji'un, dan dikembalikan kepada yang lebih dari itu tadi, wallahu a'lam. Ini ngomong bahasa ya, dari sisi gramatikal bahasa Arab. Wa rawaina fi sahihi Muslimin anna Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami meriwayatkan hadis sebagaimana tersebut dalam Sahih Muslim dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, menceritakan Anas bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha ta'ala la yarda 'anil 'abdi, sesungguhnya Allah amat ridho pada seorang hamba ya'kulul akhalata, yang ia makan satu suapan, wa yahmaduhu 'alaiha, dan ia bertahmid, mengucapkan hamdalah pada setiap suapan. Jadi gini Pak maksudnya, biasanya orang melaksanakannya itu memulai makan itu baca basmalah, selesai membaca hamdalah. Kalau hadis ini enggak, Bismillahirrahmanirrahim, makan satu suap, Alhamdulillahirabbil alamin, lebih lagi makan, Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi berapa kali suapan, sejumlah tahmid diucapkan pada Allah. Ridho kepada orang yang makan hamdalahnya itu setiap suapan, bukan setelah selesai. Walaupun hadis yang menjelaskan itu setelah selesai mengucapkan hamdalah itu boleh, tapi kalau ini lebih jelas nih, Allah pasti ridho kepada orang yang mengucapkan hamdalah setiap kali suapan, setiap kali teduh. Fayahmadu 'alaiha wa yashrabu asyarbata, dan meneguh, meminum satu tegukan, fayahmadu 'alaiha, dan memuji Allah dari satu tegukan. Ya, jadi kan Nabi itu minumnya tanafus, minumnya nggak kayak kita habis main sepak bola. Nggak begitu Nabi minumnya. Nabi itu minumnya tanafus, bernapas.
itu di antara satu tegukan dengan tegukan yang lain itu, ya Allah ridho kalau dia mengucapkan kata. Bisa jadi Nabi yang melakukan cuma tidak terdengar, ya. Tapi dari hadis ini kelihatan karena Nabi tidak menyampaikan, karena Nabi tidak mengajarkan, kecuali Nabi sudah mengerjakannya lebih dahulu. Nah, dari sisi kesehatan itu, kenapa? Ya, disuruh tanafus. Ini ilmiah banget, coba ya. Tanya sama dokter saya, kalau di MRBJ ini, itu yang ngaji itu banyak dokter gitu. Jadi selesai dari mulai bab haid, menstruasi, istihadah, itu saya dapat masukan dari dokter-dokter perspektif ilmu kesehatan, ilmu kedokteran itu banyak. Bahkan ada satu dokter yang saya minta tolong diketikkan gitu, kajian dari ilmu kesehatan dengan hadis. Nah, istilahnya berbeda tapi connect gitu. Nah, termasuk kenapa minum jangan tidak nafas gitu. Jadi kalau kita minumnya gini, itu bisa jadi pada saat itu bersamaan dengan hawa yang masuk, ya. Jadi ada yang masuk ke dalam rongga, dan itu yang menyebabkan naiknya asam lambung. Jadi kalau ada orang punya penyakit asam lambung, minumnya aja disuruh obat, minumnya tanafus. Ya, jangan tuh. Dulu kalau habis main sepak bola gitu kan, ambil bentok, guyur kita lihat, benar nggak? Jangan. Dan lambung itu, asam lambung kalau sudah dorong ke atas ke jantung bisa mati. Ya, jadi Nabi tidak mau melakukan. Nah, subhanallah. Ya. Mulai hari ini dia panggil nih. Jadi setiap kali satu suapan, tiap kali satu tegukan, nafas, alhamdulillah. Yang lagi, alhamdulillah. Kalau yang enggak dengar, ya, enggak paham, wow, alhamdulillah muluk gitu. Adalah semakin banyak. Warwaina fi sunani Abi Dawud wallahu a'lam. Dari kelompok sebelah sih. Jadi kalau makan itu baca Bismillahirrahmanirrahim bid'ah, karena tidak menemukan hadis yang menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Ada cuma sambillah aja. Ya memang kalau orang-orang yang tekstualis begitu. Jadi dalam manhaju fahmil hadis namanya. Jadi metode memahami hadis itu ada dua. Ada orientasi tekstual, ada orientasi kontekstual. Kalau yang mereka itu tekstualis, dia nggak mau lebih sesuai kecuali dengan bunyi teks itu. Ya, seperti yang hadis tadi yang kita baca ini, Nabi itu mana dari yang sahabat Abu Hurairah itu
hamdallah ta'ala, maka Nabi mengucapkan hamdalah wasamma. Sama itu maknanya bismillah, bukan bismillahirrahmanirrahim. Wasamma wa syaribal fadlata, dan beliau minum sisa dari orang lain. Nah, mereka mengatakan sama yusami itu maknanya bismillah. Dalam hadis lain disebutkan itu la nasiya ahadun ismallahi ta'ala, tidaklah seseorang itu lupa menyebut nama Allah. Jadi bismillah, bukan bismillahirrahmanirrahim. Tetapi orang-orang yang kontekstualis itu sudah paham. Kata-kata sama yusami itu baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Itu memang terjadi ya pada madhab ya, metode memahami hadis terjadi dua. Ya biarkan aja dia bilang kitab bid'ah, tetapi dia juga harus baca yang kita baca, jangan kita cuma membaca yang mereka baca. Itu dalam, kalau di pasca sarjana ya hadis sampai pada kajian manhaju fahmil hadis itu akan dibahas yang ada masalah memang dari sisi bahasa seperti itu, tekstual. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. 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 Allah, 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 Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala wa jami'u liya'illahi wa asfiya'illah
خصوصا سادتنا العلويين وأولياء الكون أجمعين، ثم إلى أرواح مشايخ الذكر والتوحيد السيد عمر بن عيسى بر الله سمرقندي، والسيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس، وشعر بن عبد الله باراس، والحبيب عيسى بن محمد الحبشي، والحبيب علي بن حسن العطاس، والحبيب علي بن حسين العطاس، وشيخ أحمد بن عبد القادر باشين، وشيخ محمد بن أحمد مشموس، وشيخ المعلم محمد شافي هذابي، وشيخ عبد الكريم مرزوقي، وجميع مشايخ الذكر والتوحيد أينما كانوا وعلت أرواحهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويحيينا على لا إله إلا الله، ويتوفانا عليها ويحققنا بحقائقها ويرزقنا طرائقها ويجعلنا منه واصعا بها، ومن الذاكرين الله كثيرا في خير وعافية، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد للغفور للعبد ذي الغرور والفرد في الأمور وحماقة الحضور، والصلاة الله دواما وسلامه تماما على من يلي إماما وللأنبياء إماما، وعلى الآل الكرام والصحب كالنجوم في قدرة المرام بالعرض والأعجام. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وإننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا، فتب علينا توبة تغسل كل حوبة، واستر لنا العورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان، وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة، والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع، فضلا وجودا منا لا بابتسام منا بالمصطفى الرسول وبكل السول، صلى وسلم ربي عليه عبد الحق وآله وصحبه عنادة
الصحب والحمد لله بالبدء والثناء